Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai teks puisi. Yang pertama ada pengertian puisi. Puisi sendiri adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan efektif untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Puisi dapat berupa ekspresi emosi, refleksi, atau bahkan cerita yang disampaikan melalui bahasa yang kreatif. Ada pengertian puisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari H.B. Yasin. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan cara yang unik dan kreatif. Kemudian ada pengertian puisi menurut Mukhtar Lubis. Puisi adalah cara untuk mengungkapkan realitas dan kebenaran dengan cara yang jujur dan autentik. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman dengan cara yang unik dan kreatif. Puisi dapat berupa ekspresi emosi, refleksi, atau bahkan cerita yang disampaikan melalui bahasa yang indah dan kreatif. Lalu ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi menggunakan bahasa yang indah. Maksudnya, puisi menggunakan bahasa yang indah yaitu bahasa selain indah, puisi juga menggunakan bahasa yang efektif dan kreatif untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kedua, ada rima dan irama. Puisi seringkali menggunakan rima dan irama untuk menciptakan efek musikalisasi dan meningkatkan kesan yang estetika. Yang ketiga, ada imaji dan metafora. Puisi menggunakan imaji dan metafora untuk menggambarkan objek, perasaan, dan pikiran dengan cara yang unik dan kreatif. Contoh imaji dan metafora. Pengertian imaji sendiri yaitu kata-kata atau frase yang digunakan untuk menggambarkan objek, perasaan, atau pengalaman dengan cara yang dapat membangkitkan kesan sensorik pada pembaca. Berikut adalah beberapa contoh dari imaji. Yang pertama, matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya merah keemasan yang hangat. Imaji tersebut masuk ke dalam imaji visual, yaitu menggambarkan pemandangan matahari terbenam dengan warna merah keemasan. Yang kedua, suara ombak laut yang menghantam pantai membangkitkan perasaan damai dan tenang. Imaji tersebut masuk ke dalam imaji auditori, yaitu menggambarkan suara ombak laut yang dapat membangkitkan perasaan damai. Yang ketiga, aroma kopi yang baru diseduh membangkitkan kesegaran dan semangat. Imaji tersebut masuk ke dalam imaji olfaktori, yaitu menggambarkan aroma kopi yang dapat membangkitkan kesegaran dan semangat. Kemudian ada metafora. Metafora sendiri yaitu membandingkan antara dua objek atau konsep yang berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau sebagaimana. Berikut adalah beberapa contoh dari metafora. Yang pertama, dia adalah matahari di pagi hari, membawa kehangatan dan cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, metaforanya itu yaitu membandingkan seseorang dengan matahari, menggambarkan kehangatan dan cahaya yang dibawa oleh orang tersebut. Contoh yang kedua adalah kehidupan adalah laut yang bergelombang, penuh dengan tantangan dan kesempatan. Metaforanya yaitu membandingkan kehidupan dengan laut yang bergelombang, menggambarkan tantangan dan kesempatan yang ada dalam kehidupan. Contoh yang ketiga,
Dia adalah batu karang di tengah laut, kokoh dan kuat menghadapi gelombang kehidupan. Metaforanya yaitu membandingkan seseorang dengan batu karang, menggambarkan kekuatan dan keteguhan orang tersebut dalam menghadapi tantangan. Jadi dengan menggunakan imaji dan metafora, penulis dapat menciptakan gambaran yang lebih hidup dan menarik bagi pembacanya. Selain itu, dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Lalu ada jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lirik. Puisi lirik itu merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan dan pikiran pribadi, seringkali dengan menggunakan bahasa yang subjektif dan emosional. Yang kedua, puisi naratif. Puisi ini yaitu puisi yang menceritakan sebuah cerita ataupun peristiwa yang seringkali dengan menggunakan bahasa yang lebih objektif dan deskriptif. Lalu yang ketiga, puisi simbolis. Puisi yang menggunakan simbol-simbol untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam dan kompleks. Kemudian ada struktur puisi. Yang pertama, bait. Puisi terdiri dari beberapa bait yang merupakan satuan kalimat atau frase yang membentuk puisi. Yang kedua, baris. Setiap bait terdiri dari beberapa baris yang merupakan satuan kalimat atau frase yang lebih kecil. Yang ketiga, rima dan irama. Puisi seringkali menggunakan rima dan irama untuk menciptakan efek musikalisasi dan meningkatkan kesan estetika. Nah, saya akan memberikan tips menulis puisi. Yang pertama, kita perlu menggunakan bahasa yang indah. Jadi, kita perlu menggunakan bahasa yang efektif dan kreatif. Mengapa demikian? Hal tersebut digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kedua, ekspresikan perasaan dan pikiran dengan jujur dan autentik. Lalu tips yang ketiga yaitu perhatikan rima dan irama. Mengapa? Hal tersebut untuk menciptakan efek musikalisasi dan meningkatkan kesan estetika. Nah, saya akan membacakan sebuah puisi karya Aan Mansur. Dengan judul Kesedihan. Sekarang kian sering datang kesedihan, ke wajahmu menawarkan diri. Ia jatuh cinta kepada matamu. Kesedihan ingin memasuki dirimu dan hidup berbahagia di darahmu. Kau tidak mau, mungkin karena tidak mampu mengucapkan aku juga mencintaimu. Ada sesuatu yang lebih hampa dan indah di belakang pernyataan. Semurah itu. Sangat hampa dan sangat indah. Tidak ada kata yang mampu menampung kehampaan dan keindahannya. Kau pakai pakaian paling warna, kau ajak kesedihan berjalan, kau gandeng tangannya ke toko buku, barangkali kesedihan butuh membaca, dan ke toko mainan, serta ke toko barang-barang bekas. Ia mau pergi ke hutan, tetapi hutan terlampau jauh di masa lampau, dan orang-orang masih sibuk membakarnya. Kau memilih mampir ke kedai cepat saji bikinan Amerika. Kesedihan berwarna-warni dan rakus. Suka menghibur kesendiriannya dengan melahap junk food. Kesedihan seekor kucing liar yang selalu lapar, dan di dalam dirimu ada burung kecil takut mengepakkan sayapnya yang berwarna-warni. Kau amati kesedihan dan mulai berpikir, jika aku bisa mencintai kesedihan, aku barangkali selalu berbahagia.